seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Kalau kita Pak, kalau kita umat Islam, tidak perlu Pak. Itu ajaran siapa? Menumbalkan manusia itu ajaran siapa? Pernahkah Yesus mengatakan kalau kamu ingin terhapus dosa, tumbalkanlah kamu? Dah ada, coba cari. Coba itu yang kedua itu ya. Kalau kita jelas Pak, kalau kita jelas mana dalilnya di dalam surah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus beristighfar dan juga mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam surah At-Tahrim dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang taubatan nasuha, yang sungguh-sungguh. Ini bukan harus disalib. Coba tunjukkan datanya. Teman-teman, dikencengin tap-tap layarnya. Kita buat Pak Ustadz mempertanggungjawabkan narasinya. Oke, teman-teman, di mana Tuhan Yesus itu? Pak, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ibrani 10 ayat yang ke-10 sampai ke-14. Tuhan Yesus satu-satunya korban keselamatan yang benar. Tuhan Yesus sebagai penyelamat yang benar. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14. Gampang sekali menjawab pertanyaan Bapak. Kak A, MNJ, Kak Grace, terima kasih banyak. Teman-teman lain, terima kasih banyak ya. Oke Pak, kenapa tidak disentuh sama sekali Pak? Nabi Muhammad berada di mana sekarang? Sudah 3 match, tidak Bapak sentuh sama sekali. Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Kenapa tidak dijawab Pak? Masalah Tuhan Yesus menebus ke siapa? Saya sudah jelaskan Pak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini Pak, bukan untuk menebus dosa, melainkan untuk menghapus kutuk dosa itu. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita tidak mati di dalam kebinasan, tetapi beroleh hidup yang kekal Pak. Maka dari itu Sang Firman itu mengambil rupa manusia. Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jawab pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu ada di mana sekarang? Dan yang kedua Pak, dari tadi saya sampaikan kepada Bapak, yang saya minta itu aksi Pak, bukan perintah. Kalau aksi itu seperti ini Pak, saya kasih contoh Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Di dalam QS 80, surat Abasa ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ini aksi. Nih biar Bapak paham ya. Oke. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa Nabi Muhammad berwajah masam ini? Di dalam surat Abasa ayat yang ke-80, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Ini aksi. Seperti ini yang saya tanyakan Mbak. Yang saya tanya aksinya, bukan perintah. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam iman Bapak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini narasi yang Bapak harus pertanggungjawabkan. Ya, kata Bapak, ajaran siapa yang menumbalkan manusia untuk keselamatan? Saya tunjukkan di dalam iman Bapak. Ajaran siapa itu yang menumbalkan manusia untuk keselamatan? Oke, kita akan tunjukkan itu ya teman-teman ya. Sebentar, kita bukakan datanya di dalam Sahih Muslim 4971. Sahih Muslim 4971, masih ada waktu ya. Siapa yang menumbalkan manusia di sini Pak untuk jaminan keselamatan? Kita buktikan Pak. Ya.
Kita buktikan ini Pak pakai data. Oke Pak, di dalam Sahih Muslim 4971 derajatnya sohi. Ya, saya bacakan Pak. Saya bacakan. Di hari kiamat kelaknya, Nabi Muhammad beliau bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Ini muslimin Pak ya, yang datang membawa dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sahih Muslim 4971. Selamat datang di kebenaran Pak. Siapa yang menumbalkan orang lain untuk keselamatan? Yahudi dan Nasrani. Yang berbuat dosa membawa sebesar gunung siapa? Yang mengampuni siapa? Selamat datang Pak di kebenaran Pak. Ini data. Bapak bantah data ini. Mau saya tambahkan lagi hadis Muslim 4969. Hadis Muslim 4969. Bentar ya. Saya tunjukkan lagi datanya Pak. Siapa yang menumbalkan manusia? Makanya saya bilang tadi, Bapak harus bertanggung jawab dengan narasi Bapak. Muslim 4969. Derajatnya sohi. Kita baca. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jeder, selamat datang di kebenaran. Sahih Muslim 4969. Siapa yang menumbalkan orang Pak? Silakan Bapak bantah menggunakan data. Terima kasih teman-teman. Antum muslimun dalam keadaan Islam. Itu benar saudara. Karena agama yang paling benar dan tidak ada agama kecuali agama Islam. Pertanyaan saya kepada Mas Oki, tolong jawab, tunjukkan data Yesus itu menebus dosa kepada siapa? Seperti itu. Itu saja. Oke, ini waktu terakhir saya belajar. Silakan Pak diterima Pak. Ya, silakan di mute. Oke, silakan diterima. Oke, teman-teman. Sudah kita sebutkan berulang kali. Tuhan Yesus itu menebus kita kepada siapa? Tuhan Yesus itu menghapus kutuk dosa kita itu kepada siapa? Pak, Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Itu mendamaikan hubungan manusia dengan Allah, dengan Bapa, Sang Sumber. Jeder, selamat datang ke dalam kebenaran. Dari tadi saya sudah sebutkan. Maka dari itu Tuhan Yesus menebus kita di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 Pak. Tuhan Yesus menghapus kutuk dosa kita dengan darahnya yang mahal. Dari tadi saya sudah sebutkan ayat itu. Saudaraku, Bapakku, Bang AMJ, terima kasih banyak. Bapak saja yang tidak mengerti. Terus yang kedua, narasi Bapak, Yesus sudah meninggal. Loh, jangan diputar-putar. Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu mati dan bangkit di hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut. Haleluya, praise the Lord. Itu jangan dilupakan Pak. Cerita akhirnya Matius 26 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus dibangkitkan. Markus 16 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus bangkit. Lukas 24 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bangkit. Lukas 20 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus bangkit. Pertanyaan saya kepada Bapak, dari awal match sampai match ini berakhir, tidak ada Bapak senggol. Di mana Nabi Muhammad sekarang berada? Kenapa Pak? Takut Pak? Takut menyampaikan itu. Di mana Nabi Muhammad sekarang berada? Dari awal sampai match ini berakhir, sampai saya harus berangkat ke warung setelah ini, tidak Bapak tanggapi sama sekali. Di mana Nabi Muhammad sekarang berada Pak? Di mana? Malah Bapak memframing Tuhan Yesus kami meninggal, Tuhan Yesus kami berada dengan setan. Loh, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut.
mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan saya dan orang-orang Kristen yang lain percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Bapak tidak berani jujur menunjukkan kebenaran di mana Nabi Muhammad sekarang berada. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, Bapak tadi bilang, ayo kita lihat siapa yang ajaran siapa yang menumbalkan manusia. Ternyata itu ada di dalam iman Bapak. Yahudi dan Nasrani menjadi penebus Bapak. Terus Bapak jangan terlalu pede, Pak, kalau kalian akan masuk ke dalam surga. Bapak lupa mungkin di dalam Maryam 71, Pak. Mungkin Bapak lupa ya di dalam Maryam 71. Itu kan tertulis, Pak, di dalam Maryam 71. Ya, teman-teman, ini saya bukakan datanya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatanginya. Di sini tidak melewatinya, tetapi mendatanginya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang kabur. Ditunjukkan datanya kabur. Kabur. Kemana? Lah,